Oke, jadi di lingkungan juga ada struktur, ada, dia dipilih melalui rapat biasanya, mungkin ada yang pernah di rumah kalian tuh kebagian sebelum pandemi ya, kalian kebagian untuk jadi tuan rumah untuk rapat RT ya, atau orang tua kalian dapat undangan, kemudian diminta datang, akan ada pemilihan RT, kayak gitu. Biasanya dipilih orang yang gimana sih kalau RT itu menurut kalian? Atau kalian lihat Pak RT sosoknya gimana? Jawab. Ya oke, biasa aja Eee, Pak. Joshua coba, Joshua. Gimana? Jawab. Gimana? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab, oke. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya gitu ya, Jos? Kayak pramuka. Yang lain, yang pernah lihat RT-nya? Pernah lihat sosok RT-nya? Biasa Gimana? aja. Biasa aja. Biasa Sama aja ya? warga, Pak. Ramah sama warga, oke. Suka ngobrol kali ya, gitu ya. Jadi secara struktural ini biasanya, ada sistemnya ya, dari bawah ke atas ada caranya, kayak gitu. Kemudian ada lagi contoh yang lain misalkan, sistem kasta itu juga struktural, ada step-stepnya, pelajaran kelas 7 yang udah dijelasin Pak Eko, masih ingat kasta? Kasta Hindu-Buddha, Pak. Ya, kasta yang ada di agama Hindu, ada di kerajaan yang coraknya Hindu tuh. Apa tuh kasta tuh? Kasta kesatria, Brahma, Satria, Brahmana, Brahmana dong. terus apa lagi? lupa Pak. Waria, Warya? Waisya kali ya, kalau Warya. Waisya, Sudra, Parya. Waisya ya. Apaan sih Waria? Apa-apa, salah dikit tapi bisa berbahaya tuh ya. Jadi dari yang paling dihormati itu adalah Brahmana, kemudian Satria, kemudian Waisya, terus Sudra. Brahmana itu yang Tertinggi. Paling tinggi, Pak. ya oke. Yang jadi Brahmana tuh biasanya berhubungan dengan apa tuh? Sehat raja. Raja dan anak raja, prajurit itu adalah kasta Satria. Jadi kalau Brahmana tuh kalau di Hindu tuh mereka yang jadi pemuka agama tuh, ya, mereka yang banyak hubungannya sama dewa-dewa tuh. Kalau di agama kita ya pendeta lah, pemimpin agama kita lah, itu masuk kasta Brahmana. Nah kalau Satria tadi yang Pak Antar bilang tuh yang ada hubungannya sama kerajaan, mereka anaknya raja atau rajanya atau prajuritnya, panglima perangnya, itu kasta Satria. Kalau Waisya yang, dia masih ingat? Dagang. Pedagang, pekerja. Nah itu Pak Antar nih misalkan kalau ada di zaman kerajaan Hindu-Buddha nih, Hindu, Pak Antar nih jadi kasta Waisya nih, karena Pak Antar pekerja. Jadi semua pekerja di situ masuknya Waisya. Sudra, apa Sudra? Sudra apa? Pengemis. Pengemis, budak, kayak gitu-gitu ya. Dulu seperti itu, tapi kalau sekarang enggak, strukturnya lebih terbuka. Oke, yang kedua, faktor individu, ya, gambarnya. Jenis pekerjaan apa yang kalian lihat berdasarkan bajunya yang ada di slide-nya Pak Antar? Pilot. Oke. Pilot, dokter, Arsitek, insinyur, dokter, Pembisnis. tentara, businesswoman, tentara Pak, tentara, apalagi? dokter, Polisi. Pemadam kebakaran. Polisi, udah. yang mana polisi? Itu Pak yang hitam yang di belakang itu Pak. oh iya itu, Oke, ini ya yang pakai itu ya Google ya. Oke, apalagi? terus mana lagi? Nggak ada ini. Suster ya, ini pakai masker nih. Oke. Asisten. Asisten apa? Asisten yang mana? Yang di belakangnya Pak Arsistek yang megang jempol ini. Oh, ini asisten. Oke. Semuanya jempol. Semuanya juga bisa ya. Oke. Ya, jadi ada berbagai macam profesi. Ini yang menentukan adalah mereka sendiri. Jadi mereka misalkan sebelumnya hanya seseorang biasa yang nggak punya pekerjaan, kemudian karena mereka sendiri ingin, oh saya punya cita-cita untuk menjadi pilot, saya pengen jadi arsitek, saya pengen jadi insinyur, saya pengen jadi polisi, tentara dan sebagainya. Kemudian mereka berusaha untuk meraih itu. Ya, ada nggak cita-cita kalian di dalam gambar ini?
Ada? Enggak. Nggak ada, Pak. Nggak ada? Ada. Oh, soalnya cita-cita kalian jadi guru sih ya, jadi nggak ada di sini ya. Di sini kan nggak ada gambar guru nih. Geleng-geleng semua. Kenapa sih emang sesusah itu apa sehina itu profesinya Pak Antar? Kok nggak ada Bukan yang Pak, kalau apa? saya jadi guru jiwa sosial saya nggak ada Pak. Enggak, Pak. Oh, Pak Antar juga nggak punya jiwa Saya tuh sosial. kurang jiwa sosial. Nggak butuh jiwa sosial. Ya udah Pak Antar taruh di sini deh. Nih, Pak Antar ada di tengah nih. Jadi kalian siapa tahu ada yang ingin berprofesi seperti Pak Antar. Oke, Beda. nggak ada ya yang mau ya. Duh, yang nerusin Pak Antar siapa nanti? Gitu. Jadi karena faktor individu ya itu juga sangat mempengaruhi ya kalian. Kalau kalian nggak pengen ngapa-ngapain ya nggak akan terjadi mobilitas sama kalian. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di slide ini ya itu terjadi mobilitas sosial karena mereka pengen, karena faktor individu itu ya. Mereka belajar, mereka mau sekolah, mereka mau kuliah, mereka mau nyari kerja, mereka mau kerja susah-susah itu karena faktor individu. Terus kemudian yang ketiga adalah faktor sosial. Nah, faktor sosial ini kadang-kadang ada hubungannya dengan di halaman 75. Kadang-kadang orang tuh nggak puas dengan status sosialnya. Di buku kalian itu dijelaskan ya status sosial itu apa. Di masyarakat tuh ada namanya status sosial. Nah, ini yang menentukan masyarakat sendiri. Ada mungkin kalian nyebut kalau kalian misalkan lihat ada teman kalian misalkan ya, ini misalkan ya, dia uang sakunya tiap hari kalian lihat di dompetnya misalkan, dompetnya tuh nggak pernah kurang dari 1 juta misalkan. Terus kemudian pas kalian main ke rumahnya, dia punya TV 100 inch. Kemudian rumahnya ada, dulu pernah kita bahas rumahnya ada liftnya. Nah itu kalian nyebut keluarga dia tuh keluarga apa tuh? Keluarga Cemara. Kenapa keluarga Cemara? Kan keluarga Cemara miskin. Gak jelas lagi. Awalnya kaya, Pak. Awalnya Keluarga kaya ada Pak. Keluarga Sultan. Keluarga Sultan. Apalagi kalian nyebutnya. Tuh, gimana sih Kemos nimang nih. Oke, kalau zaman sekarang nyebutnya Sultan ya. Nah itu contoh status sosial tuh. Contoh status sosial. Anak Sultan nih. Kenapa disebut anak Sultan? Karena suka jajanin temennya. Tuh, kalau berangkat pasti pakai mobil mewah apa? Mercy. Mercy. Lamborghini. Lamborghini. Senin pakai Mercy. Selasa pakai Lamborghini. Rabu Alprot. pakai helikopter. Jumat naik angkot. Jumat naik angkot tapi itu angkot pegawainya. Tuh, keren nggak tuh? Itu ya. Jadi sosial ini ada hubungannya dengan masyarakat. Kadang-kadang ada orang yang melakukan mobilitas karena faktor sosial. Jadi kadang-kadang ada orang yang beli sesuatu karena dia pengen dianggap menjadi seseorang sama orang lain. Ya. Kayak di desanya Pak Antar tuh biasanya kalau ada satu orang yang beli motor, nanti tetangganya kemudian pengen beli motor. Karena nggak mau kalah. Waduh, itu bisa beli motor tuh. Jadi dipandang kaya nih, saya nggak mau kalah sama dia, saya beli motor juga lah. Kayak gitu. Di antara kalian misalkan, wah temennya ada yang punya jam baru nih. Smartwatch nih, bisa diajak ngobrol. Wah dia jadi temennya banyak nih. Dianggap supel, kalian kemudian beli jam itu juga. Untuk dianggap seperti itu. Biar kalian mengalami mobilitas sosial vertikal atas. Jadi ini faktornya faktor sosial. Ada juga yang mungkin dari keluarganya mungkin ya dikasih tahu seperti itu. Ya kamu harus jadi seperti ini, seperti itu. Biar dilihat teman-temannya, biar nanti pas pertemuan keluarga kamu harus ranking 1. Biar dianggap ini kamu paling pinter nih di keluarga kita. Misalkan kayak gitu. Terus faktor ekonomi ini yang paling mendasar ya. Yang paling mendasar. Coba Pak Antar pengen dengar. Kalian kalau udah kerja, kalian pengen gaji berapa sebulan? 10 juta. Ternilai, Pak. Berapa? 13 Pak. 10. 13. 50. Dihitung. 13 Pak, 13. Enggak real. 10 juta Pak. Oke, stop dulu. 100. Stop dulu, coba. Realistis sesuai dengan yang bisa kalian berikan coba. Kalian menilai diri kalian pantasnya berapa kira-kira? 50. Saya Pak. mah yang penting bisa buat makan Pak. 10. Ya kamu makannya apa dulu? Kalau kamu makannya banyak ya nggak cukup. Saya
Nasi uduk Ya, aja 8 Pak, sampai buat 10 sisanya Pak. buat nabung. Oke, bentar, Pantas tanya deh, Kemas. Kemas, menurut kamu berapa? Kamu pengennya berapa? Idealnya berapa? Menurut kamu? Mas 2.000 per bulan. Kemas, coba. Saya nggak tahu Pak, saya yang penting kan saya belum pernah kerja Pak. Iya, tapi kan kamu pernah mengeluarkan uang. Kira-kira 1 bulan kamu tuh pengennya kira-kira aja. Kan kita cuma berandai-andai ini. Hmm, Mana Bingung Kemas? Pak. Bingung, ya udah 1 juta deh ya. Cukup. Sebulan Heeh. udah habis, seminggu. Ya makanya Pak Antar Habis tanya. Pak, itu Ya nggak makanya nyampein Pak Antar seminggu. tanya berapa? Mau Habis apa sih, Kem? Berapa? 10. 10, oke, 10 juta. Oke. Terus kemudian misalkan untuk meraih itu kira-kira apa yang bakalan kamu lakukan? Oke Mas, belum selesai pertanyaannya. Maksudnya Pak? Jadi untuk punya gaji 10 juta tuh kira-kira pekerjaannya apa? Saya dokter Heeh. magang. Oke dokter. Berarti untuk jadi dokter kamu harus ngapain? Belajar. Belajar, oke. Faktor ekonomi ini yang mendasari orang juga untuk melakukan mobilitas, ya. Jadi ada orang yang di situ berusaha untuk meraih profesi tertentu karena dia ngejar gajinya. Misalkan tadi Kemas tadi, dia pengen jadi dokter. Bukan semata-mata ya, mungkin salah satu tujuannya adalah menolong orang, ya, ngobatin orang karena dia seneng bantu orang lain, tapi ya kita nggak bisa pungkiri, kita nggak bisa bohong kalau kita butuh apa? Uang. Butuh uang, kita butuh duit, Wah. kita butuh penghasilan. Jadi ada orang-orang di situ yang meraih pekerjaan itu tujuannya karena faktor ekonomi. Mereka pingin dapat gaji segini karena ya memang butuhnya segitu. Karena saya pengen sejahtera, karena saya pengen nanti punya istri bisa mencukupi kebutuhan istri dan anak, misalkan kayak gitu. Orang tua kalian mungkin juga seperti ini. Oke lah kerjaannya berat-berat nggak apa-apa, yang penting duitnya dapat banyak. Makanya kalau kalian lihat orang tua kalian sibuk, ya salah satu tujuannya mungkin ini, ya. Jadi jangan dimarahin kalau papa sama mama sibuk, oh sibuk banget nggak punya waktu, ya itu buat kalian juga, ya, buat kalian juga. Terus berikutnya ada faktor politik, ya, mobilitas sosial karena faktor politik. Siapa tuh? Ada yang masih ingat nggak? 2014 kalian umur berapa? Nomor 2. Umur 2? Serius? 8. 8. Ah, apaan, Pak? Iya, ya. 2014 umur Yang menang 2 kan, siapa Pak? tadi? Yang menang. Oh, 17. bukan. 2014 umur Umur kalian 7 Pak, saya berapa? Pak. Umur Pak. 7. Oh, Ibu Antar jadi calon ketiga deh. 7. Faktor 6 ya. 6 tahun? 6 tahun Saya apa 8 7 tahun? Pak. 13 kurang 6. 6. Oke. Mobilitas 7 sosial ini juga terjadi karena 7, Pak, 7. Oke ya, faktor politik berarti kalian mungkin nggak ada yang ngeh ya pada waktu pemilihan presiden yang Jokowi terpilih untuk yang pertama ini, ya kalian mungkin nggak ngeh, tapi faktor politik itu juga mempengaruhi mobilitas sosial, bahkan seringkali dipakai sama banyak orang. Ada orang yang sebelumnya artis, tiba-tiba kemudian dia melakukan mobilitas sosial secara apa? Kalau menurut kalian vertikal atau horizontal? Kalian tahu Pasha Ungu nggak? Tahu dia. Atau Anang Hermansyah deh, kalian mungkin yang lebih kenal tuh. Tahu. Ya, Kenal. Anang Hermansyah tahu ya. Anang Hermansyah Oh. itu adalah seorang apa? Penyanyi. Penyanyi, Nyanyi. YouTuber juga sekarang. Sering banget muncul Ya. sama istrinya ya. Kalian mungkin ada yang nonton Ya. juga. Nah, dia Asik. pernah menjadi anggota DPR. Kemudian sekarang karena udah nggak terpilih lagi atau masih ya, saat dia dari penyanyi menjadi anggota DPR, menurut kalian mobilitas sosialnya horizontal atau vertikal? Coba, Pak Antar pengen dengar pendapatnya. Saat dia dari penyanyi jadi anggota DPR, mobilitas apa yang dia lakukan menurut kalian? Vertikal. Siapa? Siapa? Joshua. Joshua, Vertikal. oke coba. Vertikal. Jos. Iya Pak, vertikal. Vertikal apa nih? Atas apa bawah menurut Vertikal kamu? atas. Karena Vertikal atas. karena Karena tadinya dia cuma penyanyi nggak punya kekuasaan, sekarang jadi DPR, jadi punya kekuasaan. Oke, boleh. Dilihat dari segi kekuasaannya dia vertikal atas.
Ada yang punya pendapat lain? Vertikal bawah. Vertikal bawah. Kenapa Vina vertikal bawah? Karena biasanya kalau jadi penyanyi lebih terkenal, terus kalau punya uang banyak juga bisa ngapa-ngapain. Oke, boleh juga itu. Dilihat dari sosial, dia lebih terkenal kalau jadi penyanyi. Tapi kalau dilihat dari ekonomi juga, dia mungkin kalau nyanyi lebih banyak duitnya daripada DPR. Mungkin ya, bisa juga. Jadi dua-duanya jawabannya benar, tergantung dilihat dari segi apa. Joshua tadi udah kasih dari segi legasinya, dari segi kekuasaan, Vina kasih dari ekonomi sama sosial. Ada lagi nggak yang lain nggak? Dari segi apa lagi dia mobilitas yang dia lakukan? Dia bisa vertikal atas, dia bisa vertikal bawah juga. Horizontal bisa nggak? Bisa. Bisa. Dilihat dari segi apa kalau horizontal? Si Anang Hermansyah. Sama-sama dapat pekerjaan. Oh, sama-sama yang bagus. pekerjaannya ya. Oke, pekerjaannya sama-sama bagus. Oke, jadi faktor politik ini bisa mendorong juga seseorang untuk melakukan mobilitas sosial. Oke, berikutnya pendidikan. Nah, ini yang paling sering dilakukan, yang paling sering terjadi. Kita juga sedang berencana seperti itu. Ya, kalian pasti punya cita-cita yang kalian kejar. Ini makanya sekarang kalian sekolah. Kita punya jenjang pendidikan yang memungkinkan kita untuk melakukan mobilitas dari TK. Ya, kalian semua di sini TK nggak? Coba yang TK angkat tangan. Yang pakai TK angkat tangan. Oke. Yang pakai SD pasti pakai semua ya. SMP kita sedang melakukan. Ada yang berencana nerusin ke SMA, angkat tangan. Oke, Raisa kayaknya nggak nerusin, habis SMP udah ya. Iya. Tawa dia. Ada yang mau nerusin kuliah? Angkat tangan. Kuliahnya yang pengennya cuma D3, yang cuma 3 tahun. Angkat tangan. Oh enggak, oke. Pengennya yang sarjana 4 tahun, itu yang umum orang pengen lakukan, oke. Ada yang pengen sampai S2, habis 4 tahun belajar lagi 2 tahun. Ada yang pengen sampai S3. Oke, nggak ada. Ada yang pengen S5, ada nggak S5? Nggak ada ya. Jadi S1 setelah aja. S1 aja. Es krim, Pak. Es krim lebih gampang tuh, tinggal beli kalian. Jadi faktor pendidikan ini yang paling gampang untuk melakukan mobilitas sosial. Biasanya tujuan akhirnya setelah pendidikan selesai ngapain? Biar bisa ngapain? Cari kerja lebih Cari Dapat kerja. kerjaannya gampang, Pak. Oke, gitu ya. Jadi faktor pendidikan ini yang paling sering dilakukan yang mendorong mobilitas sosial. Kemudian faktor penghambatnya cuma ada 2. Yang pertama adalah kemiskinan. Ya, orang kalau miskin tuh dia susah ngapa-ngapain. Gambar yang kalian lihat di slide adalah gambar pinggiran Jakarta. Pak Antar nggak punya lokasi pasnya, tapi Pak Antar yakin kalian kalau di pinggir-pinggir Jakarta tuh bakal menemukan kayak gini, terutama di pemukiman-pemukiman. Ya, Nggak pernah lihat saya pakai banyak gitu, lah Pak. kayak gini di Jakarta. Kenapa? Nggak pernah lihat Pak ke Jakarta nggak ada gitu. Nah, Itu, Pak, kamu di mainnya ke sungai. mall-mall Kalau naik doang. kereta pasti kelihatan. Ya bener, naik kereta kelihatan. Kalau enggak di daerah Jakarta Utara tuh banyak tuh. Ya, ntar aja kalau udah habis pandemi kita bareng-bareng study tour ke sini ya, mau? Mau. Nggak mau, Pak. Enggak. Enggak. Atau Farel aja nanti ya Ampun, yang Pak. jadi perwakilan Enggak, kalian ya. Pak. Ntar kita renang Enggak. bareng tuh di sungainya, Ya. enak kayaknya. Nyampe rumah Oke, auto putih. Jadi faktor kemiskinan itu menghambat semuanya, mau ngapa-ngapain susah. Kemudian diskriminasi. Jadi ada orang yang memang dihambat oleh pihak tertentu untuk nggak boleh ngapa-ngapain. Misalkan kalian udah dijudge sama orang tua kalian nggak boleh jadi dokter. Kamu udah sampai SMA aja, habis itu nerusin toko mama. Nah, misalkan kayak gitu. Atau misalkan ada yang kayak gini, kamu cewek, udah kamu di rumah aja, sekolahnya nggak usah tinggi-tinggi. Itu diskriminasi tuh. Itu yang menghambat mobilitas sosial. Oke, dari yang sudah Pak Antar sampaikan, ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Kalau nggak ada, habis ini kalian mengisi cita-cita, ya. Semuanya punya cita-cita kan? Orang Punya. kaya. Punya ya? Punya, Pak. Oke, semuanya punya cita-cita. Punya. Pak Antar nanti akan kasih link Google Form. Nih, yang kalian lihat di gambar nih. Yang pertama kalian tulis nama, kemudian kalian tulis cita-cita. Kalau cita-citanya ada banyak, kalian pilih salah satu yang paling
siapa tahu dikabulin ya, Tuhan ngecek Google Form yang Pak Antar bikin ini, kemudian dikabulin ya, amin. Terus kalian tulis kira-kira untuk meraih itu kalian butuh sekolah apa? Sekolah tuh ada tadi TK, SD, SMP, SMA, diploma yang cuma 2 atau 3 tahun, kemudian sarjana yang 4 tahun. Kalian tulis tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Misalkan di sini Pak Antar kasih contoh, kalau guru IPS itu berarti dia kuliahnya berarti S1 pendidikan sosial. Misalkan kayak gitu. Pak, kalau gamers, Pak. Kamu cari, searching di Mbah Google buat jadi gamers, ada sekolahnya nggak? Ada sekolahnya loh itu kalau di luar negeri. Ada. Indonesia Pak. juga ada. Nah, ada. Terus yang ketiga, menurut pendapat kalian, seberapa pentingnya pendidikan untuk nyari pekerjaan di Indonesia? Ini pendapat kalian. Oke, gitu ya. Jadi Pak Antar akan bagi linknya, biar nggak jadi PR, silakan langsung dikerjakan saja nanti. Masih ada waktu banyak nih, masih ada Oke, waktu Pak. Sip. 15 menit sebelum pelajaran kita berakhir. Oke, jelas? Jelas, Pak. Ya. Oke, terima kasih semuanya yang bergabung di Zoom meeting. Kita lanjut di WA Group. Selamat pagi semuanya. Oke, Oke, Pak. Pak. Pulang. Lagi, Pak. Farel nih minta dijewer nih. Salah ngomong, Pak. Salah ngomong. Salah ngomong kok, sering.